Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al ikhwanu wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas 3 landasan pokok di dalam agama Islam. Al-Usul Ats-Tsalatsah, karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita telah sampai pada ucapan beliau rahimahullahu ta'ala setelah beliau membuka tulisannya dengan basmalah. Beliau katakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa orang Arab ketika berucap dengan kalimat i'lam, ketahuilah, maka kalimat yang setelahnya itu adalah kalimat yang penting. Tanbih, peringatan yang perlu untuk diperhatikan. Penulis mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ini wajib kita ketahui. Ini yang beliau perintahkan kita untuk ketahui, bahwa wajib atas kita semua, beliau katakan di situ alaina. Ini ketawaduan beliau, penulis rahimahullah. Beliau tidak mengatakan yajibu alaikum, wajib atas kalian, tetapi yajibu alaina, kita semua, beliau dan kita semua wajib untuk mengetahui 4 perkara ini. Beliau dan seluruhnya. Makanya beliau pakai kalimat kami. Apa yang wajib kita ketahui? Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Ilmu. Maksudnya wajib untuk kita menuntut ilmu. Wajib untuk kita belajar. Dan hendaknya sebelum kita melangkah ke sana, hendaknya kita mengetahui keutamaan-keutamaannya. Dan kita sudah sebutkan keutamaan-keutamaannya, agar ada semangat untuk mempelajari, menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan pertama kali kepada beliau di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Rabbmu yang mencipta. Ulama menjelaskan bahwa ayat ini ada isyarat
dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sebelum kamu berdakwah, kamu belajar. Ya, karena ketika terangkat menjadi nabi, ayat itu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ayat yang pertama turun dan beliau terangkat menjadi nabi, belum menjadi rasul. Jelas? Belum menjadi rasul. Menjadi rasul nanti beliau pulang kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Beliau menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha apa yang terjadi. Malaikat Jibril turun memeluk beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengeluarkan keringat. Ini hadisnya panjang. Dalam hadis yang kedua di awal Sahih Bukhari tentang bid'il wahyi, awal turunnya wahyu. Ya, beliau pulang menceritakan kepada istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan apa? Dathiruni, dathiruni. Selimuti saya, selimuti saya. Nah, barulah turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muddathir. Itu ayat yang turun, beliau terangkat menjadi rasul. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ya, sama maknanya dengan ya ayyuhal muzammil, wahai engkau yang berselimut. Turun ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Bangkitlah, berilah peringatan. Ini baru ada perintah untuk menyampaikan. Tapi sebelumnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ulama mengatakan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah dulu untuk belajar membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Ya. Belum untuk berdakwah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk meminta tambahan di dalam Al-Qur'an. Bukan tambahan istri, bukan tambahan harta, bukan tambahan anak. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Ulama menjelaskan kalau tidak ada ayat-ayat atau hadits-hadits tentang keutamaan ilmu kecuali ayat ini cukup. Kecuali ayat ini saja cukup. Nabi SAW diperintah untuk meminta tambahan ilmu. Kata Allah dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Tentang ruh. Ruh itu apa? Bentuknya bagaimana? Katakan kepada mereka wahai Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah perkara Allah, hanya Allah yang tahu ruh bagaimana bentuknya. Apa itu ruh? Bersama dengan itu, bersama kita di mana kita pergi? Ada ruh. Adapun penggambaran orang ruh itu seperti jasadnya halus terbang, itu film. Kata Allah, ruh itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu wahai Muhammad diberikan ilmu kecuali sedikit, tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab wal hikmah, hadits. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan kami ajarkan kepada kamu wahai Muhammad ma lam takun ta'lam, yang dulu kamu tidak mengetahuinya. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semua umatnya. Ketika Allah ajarkan kepada mereka ilmu. Makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, apakah Allah meninggalkan setelah itu? Hah? Ditinggalkan seperti itu saja setelah dicipta? Kata Allah dalam Al-Quran, Sabbihisma rabbikal a'la, alladhi khalaqa, fasawwa. Pujilah nama Rabbmu ya Muhammad. Puji Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, al-a'la, alladhi khalaqa fasawwa, yang mencipta dan fasawwa. Apa makna fasawwa? Yang menciptakan kamu, menciptakan semua manusia
fasawwa, dan Allah menyempurnakan ciptaannya. Setelah dicipta, tidak dibiarkan. Disempurnakan penciptaannya. Diberi pakaian. Di antara makna fasawwa, penyempurnaan penciptaan adalah Allah ajarkan kepada mereka ilmu tentang agama. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah adalah wali. Allah Subhanahu wa taala adalah wali kepada orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya Allah yang menolong mereka. Allah yang menjaga mereka. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dulu sebelum Islam datang, manusia berada di masa kebodohan yang kita kenal dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Islam datang mengajarkan manusia tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu. Perhatikan ya, mereka menyembah kepada selain Allah saja, bukan satu sembahan mereka. Orang-orang jahiliyah. Ada yang menyembah pohon. Ada yang menyembah bebatuan. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sembahan mereka? Siapa? Lata wal Uzza wa Manah. Ini patung, pohon, batu. Itu keadaan mereka. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Mereka menganggap malaikat anak perempuan Allah. Ini kadang orang musyrikin. Tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ma qadarullah haqqa qadri. Mereka belum mensifatkan Allah, memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Tidak kenal. Alakumul banatu walahumul banun. Kata Allah, apakah untuk kalian anak laki-laki Allah, anak perempuan? Ini pertanyaan pengingkaran dari Allah. Kelancangan, kekurang ajaran orang-orang musyrikin. Mereka tidak mau untuk mereka anak perempuan, tapi disandarkan kepada Allah anak perempuan. Coba lihat, kurang ajar orang musyrikin. Mereka tidak mau anak perempuan, tetapi disandarkan kepada Allah anak perempuan, yaitu malaikat. Makanya mereka menyembah malaikat. Ya. Kata Allah, tilka idzan qismatun diza. Alakumuz dzakar walahul untha. Tilka idzan qismatun diza. Kata Allah, apakah untuk kalian anak laki-laki Allah anak perempuan? Ini kata Allah, itu pembagian yang tidak adil. Ini keadaan orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam. Oleh itu di dalam Al-Qur'an banyak syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmahnya untuk menyelisihi apa yang mereka orang-orang jahiliyah berada di atasnya. Mereka tidak menyukai yang perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Perhatikan orang musyrikin. Kalau diberi kepada mereka kabar anak mereka perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajah mereka menjadi hitam. Bukan lagi merah. Kalau malu kan merah. Saking malunya hitam. Dan marah. Saking malunya ini, kenapa anak perempuan lahir? Maka hanya ada dua pilihan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Mereka akan menanggung, menahan malu di tengah kaum mereka. Maka apa yang mereka lakukan? Ayumsikuhu ala hunin, apakah mereka tetap menanggung malu itu am yadussuhu fit turab, ataukah mereka mengubur anak perempuan itu hidup-hidup? Mereka pilih pilihan kedua. Makanya mereka kubur anak perempuan hidup-hidup. Makanya pada hari kiamat
Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Ketika manusia itu ya, ditanya, kenapa kalian membunuh anak-anak itu tanpa dosa? Bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa kalian bunuh mereka? Tapi perhatikan Islam datang. Ya. Membawa ilmu menyelisihi mereka. Makanya jangan heran kenapa banyak dalam hadis keutamaan perempuan, keutamaan anak perempuan. Islam memuliakan perempuan. Karena kenapa? Orang jahiliyah menghinakan perempuan. Di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki 2 anak perempuan, perhatikan itu anak perempuan disebut. Siapa yang memiliki 2 anak perempuan dan dia memperbaiki dalam merawatnya, mentarbiyahnya, mendidiknya menjadi anak yang saleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka anak itu akan menjadi tameng baginya dari api neraka. Bertanya sebagian sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau 1? Kata Nabi, 1 juga. Kenapa tidak ada anak laki-laki, Ustaz? Ditanya. Jawabannya itu tadi. Ini bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita. Karena untuk menyelisihi mereka. Bahkan ada satu surah khusus untuk wanita. Surah An-Nisa. Nah, makanya kita Islam datang dilarang mengikuti mereka. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggal kalian di rumah-rumah kalian wahai perempuan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan jangan kalian keluar bertabarruj, memperlihatkan aurat-aurat kalian sebagaimana perbuatan orang jahiliyah. Itu lagi. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibran, dhira' bi dhira'. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin la dakhaltumuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian masuk juga. Sahabat bertanya, siapa mereka itu Rasulullah? Yahudi dan Nasrani, kata Nabi, siapa lagi? Banyak dalam syariat, banyak dalam hadits. Kita dilarang menyerupai mereka. Ini semua tidak lain dan tidak bukan bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Nah, makanya ini yang dibahas pertama. Dan kita sudah singgung, makanya sebelumnya disebutkan apa? I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini bentuk kasih sayang Allah yang paling besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengajarkan umatnya. Makanya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus semangat dalam belajar. Jangan merasa cukup dengan apa ya, saya sudah, jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya apalagi kalau kita sudah tua. Ya? Tua mak, naking. Susah. Nabi 40 tahun baru belajar. Nabi 40 tahun baru terangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala 40 tahun baru belajar. Jadi ulama besar di Andalus, Spanyol. Nabi SAW dibacakan Al-Quran oleh Jibril alaihissalam sekali dalam setahun. Jibril turun mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Sebagaimana yang dibisikkan kepada Fatimah. Fatimah dibisikkan ke sebelah kanan ketawa, dibisikkan oleh ayahnya sebelah kiri menangis. Apa yang dibisikkan kepada beliau sebelah kiri karena menangis? Itu. Jibril mengajarkan kepada beliau Al-Quran sekali dalam setahun. Tetapi sekarang Jibril datang kepada beliau mengajarkan Al-Quran 2 kali dalam setahun. Itu tanda ajal beliau sudah dekat. Menunjukkan bahwa apa? Semakin tua semakin apa? Bukan kendor, bukan dulu rajin-rajin sudah tua turun semangatnya. Ditambah.
Ditambah durasinya oleh Jibril alaihissalam 2 kali dalam setahun. Ya, kata beliau kepada anaknya itu tanda dekatnya ajalnya. Nah, makanya beliau menangis. Radhiyallahu anha. Dan kita harus tahu, ya, ikhwan wal akhwat sekalian, bahwa menuntut ilmu, dulu di majelis ilmu, jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pegang itu. Ya, kita duduk di sini bukan, ya, yang satu lebih alim, lebih pintar daripada yang satu, tidak. Unjuk kebolehan, tidak. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan kepada kita jalan kemuliaan. Kenapa kita tidak mengambilnya? Ya. Kenapa kita tidak mengambilnya? Di dalam Al-Quran Allah muliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak mengambil kemuliaan itu? Nabi Musa alaihissalam ketika ingin berdakwah kepada Fir'aun, apa yang dia katakan? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. 2 permintaannya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perhatikan permintaannya. Ya Allah, ini sebelum berdakwah kepada Fir'aun, untuk mendakwai manusia yang paling kufur yang pernah ada. Fir'aun. Sekufur-kufurnya manusia, tidak ada yang sekufur Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, katanya. Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Permintaan Musa apa? Alaihissalam. Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Dia minta untuk dilapangkan dadanya dan dimudahkan urusannya. Nabi SAW tidak minta. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Tanpa dia minta. Setelah dimuliakan urusannya, dimudahkan urusannya tanpa beliau minta. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi itu. Dimuliakan, waris para nabi. Kenapa? Karena menuntut ilmu berarti diambil warisan itu. Berarti yang mendapatkan ilmu, menuntut ilmu berarti mengambil warisan nabi, berarti mereka pewarisnya. Salah kita kalau kita pahami itu ulama saja, tidak. Ulama dan orang-orang yang belajar. Habib berteriak dengan suara yang lantang di tengah pasar, ya ahla suq, ma'ajazukum. Wahai kalian penghuni pasar. Orang sedang jual beli ini dia teriak. Kalian betul-betul merugi. Maka penghuni pasar tiba-tiba mengatakan, kenapa kamu Abu Hurairah berteriak? Kenapa? Hunaka mirathun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksam. Di sana warisannya Nabi sedang dibagi, kalian tidak dapat. Kalian di sini. Nah, di masjid sana warisan Nabi dibagi. Maka penghuni pasar ini tinggalkan jual belinya, lari, bergegas ke sana, ke masjid. Abu Hurairah masih berdiri di tempatnya. Hadits ini disahihkan oleh Syekh Albani, dikeluarkan oleh Imam Tabarani. Ya. Sampai di sana, mereka kembali ke pasar. Abu Hurairah masih ada di situ. Kata mereka, kami sudah ke sana, tidak ada warisan yang dibagi. Maka kata Abu Hurairah, kamu tidak melihat siapa-siapa, kalian tidak melihat siapa-siapa di sana? Jawaban mereka, ada. Ru'aina qauman yusallun wa ru'aina qauman yaqra'una al-Qur'an wa ru'aina qauman yatadzakaruna al-halal wal haram. Ada, kami lihat orang, ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang duduk saling mengingatkan halal dan yang haram. Kata Nabi, kata Abu Hurairah, itulah warisannya Nabi sedang dibagi. Kenapa kata mereka tidak ada yang dibagi? Karena pikiran mereka apa? Harta. Warisan harta. Maka ini menunjukkan kepada kita, tidak ada jalan kemuliaan kecuali dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Faqat. Hanya ini. Makanya ini mukaddimah yang sangat indah dari Syekh rahimahullah. Pendahuluan yang
Banyak faedah kita ambil di sini. Kenapa pendahuluannya ini? Kenapa pendahuluannya sebelum usul salasa, sebelum 3 landasan ini, wajib kita tahu ini 4 perkara. Ke belakang ini lebih semangat lagi. Ya kan? Kalau langsung isinya tidak ada pendahuluannya atau ditaruh di belakang ini, ya. Bagaimana? Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagian istri-istri sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dan berkata, ya Rasulullah, ghalabana 'alaika rijal. Ya Rasulullah, para lelaki mengalahkan kami terhadapmu. Mengalahkan kami terhadapmu, maksudnya kami kalah dalam belajar, ya. Semangat. Ya. Supaya jangan berkeluh kesah ada anak, ya. Apalagi anak perempuan, sebab kebanyakan banyak yang suka anak laki-laki, kalau perempuan loyo. Diberi semangat oleh Nabi SAW. Pelihara itu, rawat anak kamu. Menjadi penghalang untuk menjadi api neraka. Dalam riwayat, dalam hadits yang lain, ketika khutbah Idul Fitri, ya, khutbah Id, ya, Nabi mewasiatkan kepada para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, kalau kalian adalah sebanyak-banyak. Baik, maka ini pelajaran yang kita bisa ambil. Poin pertama dari 4 perkara yang wajib untuk kita ketahui. Kemudian beliau jelaskan ilmu itu. Apa hakikat ilmu itu? Kata beliau, ma'rifatullah wa huwa ma'rifatullah. Ya. Belajar itu, ilmu itu adalah bagaimana kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah maksudnya apa? Ya, kita tahu hak-hak Allah. Ya. Kewajiban kita kepada Allah. Kita kenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita kenal, ya, kita pelajari betapa pedihnya siksaan Allah. Kita kenal, kita pelajari betapa luasnya rahmat Allah. Supaya kita beribadah, jangan kita terjatuh ke dalam, iya, 2 jurang-jurang syaitan dalam beribadah. Apa 2 senjata syaitan dalam ibadah? Ya, at-tafrid wal ifrat. Syaitan itu punya 2 senjata. Ketika dia lihat seorang hamba Allah beribadah, maka 2 senjata syaitan. Kalau dia tidak terjerumuskan ke dalam jurang-jurang ekstrim gulu, maka dia terjerumuskan ke dalam jurang, ya, menyepelekan. Ya. Makanya dalam beribadah ada orang yang ekstrim, gulu, berlebihan di dalam agama. Dia beribadah tapi melebihi tuntunan Nabi SAW. Terlalu semangat. Ada juga yang menyepelekan syariat. Ini semua apa? Kejahilan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam, ahli sunnah di pertengahan antara 2 sikap ini. Berlebihan dan menyepelekan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat Islam umat yang di pertengahan antara kutub ekstrim, berlebihan, dan kutub yang menyepelekan. Itulah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Nasrani ekstrim kepada Nabi mereka. Mengangkat menjadi sembahan. Orang Yahudi membunuh para nabi. Ini menyepelekan. Ini lagi, ya, orang bilang tak lewa-lewa. Bukan lagi dia muliakan Nabi, lebih dari itu dia sembah. Nah, makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, itulah jalan yang di pertengahan. Antara 2 kutub ini. Ahli sunnah seperti itu. Agama yang Nabi bawa, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan i'tidal, keadilan, tidak terlalu berlebihan, tidak juga menyepelekan. Kenapa ada yang seperti ini? Itu karena kejahilan. Saya contohkan dalam sebuah hadis,
3 orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, bagaimana ibadah Nabi di rumah. Aisyah ceritakan ibadah Nabi begini. Oh, 3 orang ini salah satunya mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa terus, tidak mau berbuka. Yang satunya mengatakan, oh kalau begitu saya mau sholat malam terus, tidak mau tidur. Yang satunya lagi mengatakan, kalau begitu saya tidak mau menikah, beribadah saja terus. Maka Aisyah melaporkan ucapan 3 orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Nabi marah. Wallahi inni akhsyakum wa atqakum lillah. Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian, dan yang paling bertakwanya kepada Allah daripada kalian. Tapi saya juga puasa, saya juga apa? Berbuka. Saya sholat malam, saya juga tidur. Saya beribadah, tapi saya juga menikah. Perhatikan ya, sikap ekstrim. Berlebihan. Melebihi batasan yang Allah dan Rasulnya bataskan. Maka Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, bukan dari saya. Ini sikap ekstrim. Dalam hadits-hadits banyak Nabi mengatakan, la tatruni, jangan kalian berlebihan kepada saya. Kama atratin nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa ibnu Maryam. Ini sikap ekstrim. Kita lihat lebih spesifik lagi, ahli sunnah. Ahli sunnah di pertengahan dalam semua pembahasan. Di sana ada orang-orang khawarij yang mengambil cuma ayat-ayat ancaman saja, mengkafirkan kaum muslimin, pelaku dosa besar sekali berbuat dosa, kafir, pemerintah kafir, semua kafir. Cuma dia yang masuk surga. Surga punya dia. Semua kafir. Ini orang-orang khawarij. Ayat yang mereka pakai apa? Ayat-ayat ancaman saja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya. Oh, ini dia ambil. Tentang ayat tentang ancaman riba, masuk neraka, ini diambil. Ayat-ayat ampunan, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Mereka buang ayat ini. Makanya di sisi mereka pelaku dosa langsung kafir. Makanya jangan ada yang heran kenapa ada peledakan sana, karena semua kafir. Pemerintah kafir juga. Semuanya. Kenapa? Sikap ekstrim. Ada lagi yang menyepelekan orang-orang Murji'ah. Nanti akan kita singgung semua dalam usul Selasa, ada insyaallah. Ayatnya dibawakan oleh bonus kita singgung. Orang Murji'ah apa? Bergampangan dengan maksiat. Ya kan, yang penting dalam hati sudah beriman, sudah. Mau tidak sholat, mau apa, mau minum khamar, mau zina, yang penting mukmin, yang penting dalam hati. Ini ngeri juga ini. Allah Maha Mengampun. Kalau tadi berlebihan. Ini terlalu bergampangan. Ahli sunnah di pertengahan. Mengambil semuanya. Kan sikap pertengahan ahli sunnah. Allah jelaskan. Basyir ibadi anni anal ghafurur rahim. Huwal adzabul alim. Wahai Muhammad, beritahukan kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, saya adalah zat yang maha pengampun lagi maha merahmati, itu Allah. Tetapi beritahukan kepada mereka juga, wa anna adzabi huwal adzabul alim, tapi siksaanku adalah siksaan yang pedih. Itu di pertengahan. Jangan ambil yang ini, buang yang itu. Ambil yang ini, buang yang itu, bahaya, tersesat. Inilah dua senjata syaitan. Dalam ibadah, subhanallah, ini kalau kita rinci ini panjang pembahasannya. Dalam ibadah ada yang ekstrim, ada yang subhanallah. Dalam berzikir ada yang sampai geleng-geleng kepala, sampai loncat-loncat. Ekstrim semua itu, berlebihan. Disyariatkan berzikir, iya disyariatkan, tapi ada batasannya. Keraskan suara saya dilarang. Para sahabat ketika berzikir kencang, Nabi angkat suaranya. Ya ayuhan nas arbi'u ala anfusikum. Wahai manusia, para sahabat, pelankan suara kalian ketika berzikir. Innakum la tad'una asamma.
Yang kalian suruh bukan zat yang tuli. Coba. Apalagi sampai putar-putar. Zikirnya juga tidak tahu. Hu. Domir, hu. Siapa hu? Subhanallah. Ini ekstrim semua ini, yang begini nih. Ya. Kenapa ada? Jahil. Syaitan tertawa. Makanya penghuni neraka ketika dimasukkan ke dalam neraka, apa ucapan mereka? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka katakan seandainya kami dulu mendengar, yaitu kami belajar maksudnya, kami mengamalkan apa yang kami dengarkan, kami na'qil, kami akali, maksudnya kami amalkan, kami pahami, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami ini saya tidak menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Ibnu Qayyim mengatakan ini sebab masuk neraka kejahilan. Dan lebih bahayanya lagi orang-orang yang seperti ini, beribadah seperti ini, merasa jas kebenaran. Kenapa kalian salahkan kami beribadah? Bukan kita salahkan kamu beribadah. Bukan. Memang kita diperintahkan untuk beribadah, tapi cara kalian yang salah. Cara kalian yang keliru. Ada juga orang tidak mau berzikir. Ini lewat-lewat juga ini bergampangannya. Ini semua tidak ma'rifah, tidak ada ma'rifah. Tidak ada pengenalan, pengetahuan terhadap syariat-syariat Allah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu dalam Al-Qur'an kata Allah, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kamu langgar, jangan kamu lewati. Ini yang dipelajari dalam usul salasah. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal kebesaran dan kemuliaannya agar kita sifatkan Allah dengan pensifatan yang benar. Agar kita menghambakan diri kepada Allah dengan penghambaan yang benar. Dan inilah salah satu hikmah Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita kenal Allah, agar kita beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya kan? Allah turunkan Al-Qur'an, tapi Allah tidak bebankan kepada kita masing-masing. Itu Al-Quran, pahami sendiri kok. Kalau mau sholat sendiri. Bagaimana rakaatnya silahkan. Dalam Al-Quran cuma aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat. Bagaimana pengeluaran zakat? Bagaimana sholat? Silahkan kalian sholat sendiri. Siapa suruh? Tidak ada seperti itu. Allah utus Rasul. Dijelaskan itu bagaimana tata cara sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi sholat di atas mimbar. Dilihat oleh para sahabat. Kata beliau, lihatlah sebagaimana saya sholat. Zakat, seperti itu diajarkan. Itulah semua ilmu. Ma'rifatullah. Mengenal Allah, mengenal syariat-syariatnya. Yang halal, yang haram diketahui. Ma'rifatullah dan ma'rifatu nabiyihi, mengenal nabinya, ini akan dirinci. Dan subhanallah, masih pendahuluan beliau jelaskan tentang ilmu, hakikat ilmu itu apa? Ternyata itulah al-usul ats-tsalatsah, itulah 3 landasan pokok, dan ini akan diurai pada pembahasannya. Ini hanya pendahuluan saja. Ternyata subhanallah buku ini membahas tentang hakikat ilmu sebenarnya. Makanya wajar subhanallah kalau ulama tidak bosan-bosan membahas buku ini. Ini yang dibahas. Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Subhanallah. Pertanyaan dalam kubur. Mungkin kita bisa jawab sekarang pertanyaan itu. Tetapi jawaban di alam barzakh beda. Keadaan alam barzakh berbeda. Disesuaikan dengan ilmu yang dia pahami. Sejauh mana dia mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah cuma Allah sembahan, beriman kepada Allah, beriman. Apa yang kamu imani? Tidak tahu nih. Saya beriman kepada Allah. Apa yang kamu imani? Beriman kepada Allah, ada berapa syaratnya? Ada berapa rukun-rukunnya? Tidak tahu. Ini yang kita bahas. Beriman kepada Allah ada 4 rukunnya.
Belum dianggap beriman kepada Allah sampai dia mengimani 4 perkara ini. Rukun beriman kepada Allah. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu ada rukunnya lagi. Ada 4 rukunnya. Ini sebenarnya belum pembahasannya, tapi saya singgung. Ya, nanti diulang lagi supaya mungkin. Iman kepada Allah teranggap sampai dia mengimani 4 perkara. Baru teranggap iman kepada Allah sampai dia mengimani 4 perkara. Yang pertama beriman biwujudillah, beriman tentang Allah itu ada. Allah itu ada. Apa dalilnya Allah itu ada? Enggak usah cari. Ini yang bertanya perlu dicari di akalnya otaknya miring. Ya. Jangan seperti itu imamnya filsafat Fahru Razi. Ya, Alul Kalam. Ya. Diikuti banyak orang. Diserbu dia, diikuti. Ya. Lewat di depan rumah ibu tua. Maka ibu tua itu bertanya kepada salah satu dari orang yang mengikuti tadi itu Fahru Razi. Siapa tadi itu yang diikuti? Banyaknya pengikutnya. Maka salah satu dari mereka mengatakan, celaka kamu ibu tua. Kau tidak kenal tadi itu? Hah? Itu yang kumpulkan 1000 dalil, Allah itu ada. Coba. Tidak ada yang mencari dalil bahwa Allah itu ada kecuali orang-orang yang ragu saja. Untuk apa cari dalilnya Allah itu ada? Afillahi syakkun. Apakah pada Allah ada keraguan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian itu sudah berapa tanda, berapa ribu ayat dalam diri kamu sendiri tentang adanya Allah. Untuk syukur-syukur hidungmu tidak menghadap ke atas lubangnya. Bahaya kalau hujan. Kenapa tidak lihat di situ? Wa fi anfusikum kata Allah. Pada diri kalian sudah ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa dicari lagi? Itu pun tidak dapat cuma 1000. Taib. Jadi mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Inilah ilmu. InsyaAllah lebih rincinya kita urai pada pembahasannya. Kemudian yang kedua, kita masuk yang kedua dulu. Yang kedua ats-tsaniyah, poin yang kedua yang wajib kita ketahui, wal amalu bihi, beramal dengannya, beramal bihi, haknya kembali ke mana? Ini kan kalau bahasa Arab kan ada domirnya. Sama juga Inggris, ada he, she. Iya kan? Kata ganti. Kalau kita ini saya dia, kamu. Wal amalu bihi, perhatian bukunya yang punya buku. Wal amalu bihi, beramal dengannya. Nya itu hak kembali ke mana? Ilmu. Jadi yang kedua kita harus berilmu, menuntut ilmu, belajar. Kewajiban kedua setelah menuntut ilmu, beramal dengan ilmu itu. Jadi di sini kita mengambil pelajaran, kita mengambil faedah, berarti kita belajar menuntut ilmu bukan untuk apa? Bukan untuk apa? Menampung koleksi, tampung saja, tulis saja, dengarkan saja. Walaupun kita dapat pahala, duduk di majelis ilmu itu tidak pernah rugi, ya kan? Ada pahala. Tetap ingat, ilmu yang kita dapatkan itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya di depan Allah 4 perkara. Salah satunya apa? An ilmihi fima amila bih. Dari ilmunya, dia dengarkan ilmu, dia dapatkan ilmu, sudah amalkan atau tidak? Tapi ingat, di sini ada syubhat syaitan, hati-hati. Jangan karena khawatir dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi beban, kalau begitu jangan saya belajar. Pintu neraka terbuka. Ini jarak syaitan ini, Ibnu Qayyim jelaskan nih dalam bukunya. Ini bahaya. Kita belajar menuntut ilmu, kita pelajari hukum-hukum, kita amalkan. Ustaz, saya belum bisa mengamalkan. Berusaha. Itu memang iman lemah naik turun. Tapi ingat,
wajib kita amalkan. Apa yang kita dapatkan, ya, ini haram, sudah tinggalkan. Ini halal, lakukan. Ya. Ini amalan soleh, dapat pahala banyak, amalkan. Makanya Nabi bersabda apa? Saddidu wa qaribu. Berusahalah untuk tepat di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Berada di atas jalan. Kalau tidak bisa, qaribu, dekatkan. Ya. Tetapi ingat, jangan terjatuh ke dalam jerat-jerat syaitan, al-ya'as, putus asa. Saya tidak bisa. Ingat ikhwan, terakhir saya ingatkan, di dalam surga itu seorang derajat yang dia dapat, ketinggian derajat yang dia dapat sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan, sesuai dengan amalannya, dan tidak ada yang sama. Dan semua orang masuk, entah itu penghuni surga, penghuni neraka, lebih-lebih lagi menyesal. Itu pegang itu. Orang beriman Ustaz masuk surga menyesal. Kenapa dulu di dunia tidak memperbanyak amalannya? Karena dia lihat ada dia, lebih tinggi kenikmatan yang dia dapatkan. Ada teman yang dulu di dunia sama-sama, subhanallah, dia lebih di atas dia. Kalah saya, menyesal. Dan di sana orang tidak ada yang merasa cukup, tidak ada. Jangan berpikir yang penting surga lah, yang biar teras-terasnya beda depan-depannya. Tidak ada seperti itu. Wa yas'altal jannah fas'ali firdaus, kata Nabi. Kalau kalian minta surga, minta yang paling tingginya. Yang ada hanya penyesalan. Kenapa dia kalahkan saya? Ya. Lihat dalam Al-Quran. Allah jelaskan, ketika orang tua memiliki anak, orang tuanya beriman. Ya, penghuni surga. Anaknya beriman juga, tetapi tidak lebih besar keimanan orang tuanya. Orang tuanya lebih beriman. Apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak-anaknya, keturunannya mengikuti dia dalam keimanan. Orang tuanya sudah di atas, tapi kata Allah, kami ikutkan anaknya kepada dia. Coba. Kami ikutkan anaknya, kami gabung anaknya kepadanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami gabungkan dia bersama anak keturunannya. Ini kalau di dalam keluarga. Sebaliknya, lebih-lebih lagi. Kalau anak yang lebih beriman, anak lebih banyak amalannya, anak dikala bertakwa orang tuanya, mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena anak itu ada disebabkan karena orang tuanya. Tapi kita tidak ada jaminan. Nah, ini para sahabat perhatikan, dia dapat ilmu dari Nabi SAW. Ada bilang tunggu, tidak ada. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan keadaan kaum muslimat, kaum mukminat di zaman itu. Ketika turun ayat hijab. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Turun ayat ini, dulu belum ada perintah hijab. Belum diwajibkan berhijab. Ketika turun ayat ini, kata Aisyah, kami tidak punya sarung, tidak punya kain. Turun ayat wajib menutup seluruh tubuh dengan hijab. Hendaknya orang-orang yang beriman dari kalangan mukminat yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Turunkan khumur mereka, khimar, kain-kain mereka ke seluruh badan-badan mereka. Kata Aisyah, pada waktu ini ayat ini turun tidak ada kain. Maka apa yang mereka lakukan? Kata Aisyah, akhadna bi uzrihinna fashaqaqnaha min qiblil hawashi faqtamarna biha. Mereka ambil sarung-sarung mereka, langsung diambil sarung, dirobek jadi dua, tutup semua badan, selesai. Gampang itu nanti. Yang penting tertutup dulu. Tidak ada, mati, tunggu dulu, tidak ada sarung. Ada yang ada robek, tertutup. Sekarang tidak. Kainnya cukup, dirobek, jadi sedikit. Tidak cukup. Ada lagi yang bagus, dilobang-lobangi. Kalau dulu subhanallah. Ini keadaan para sahabat. Bersegeranya mereka di dalam
di dalam ilmu yang mereka dapatkan, hadits yang mereka dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi saya contohkan, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Namanya Sudai bin Ajlan. Ya, Sudai bin Ajlan. Ketika Nabi mengutus pasukan, Sudai bin Ajlan, Abu Umamah, dia terkenal dengan kunyahnya Abu Umamah Al-Bahili. Nabi mengutus pasukan untuk berperang, Abu Umamah mau ikut juga di situ. Dia ikut. Sebelum diutus, sebelum berjalan, Abu Umamah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'ullah li bi syahadah." Ya Rasulullah, doakan, mintakan kepada Allah agar saya tidak pulang lagi, mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma sallimhum wa ghanimhum." Ya Allah, menangkan mereka, buatlah mereka menang dan kembali. Dalam artinya, saya minta lain, didoakan lain. Pergilah mereka berperang, pulang membawa kemenangan, membawa ghanimah. Keesokan harinya Nabi utus pasukan kedua. Abu Umamah ikut lagi. Nak momentum, harus mati dia ini. Ya Rasulullah, udullah li bi syahadah. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya mati syahid. Lagi-lagi doa Nabi sama, Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya Allah, selamatkan mereka, buatlah mereka menang dan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Pergi lagi berperang, menang lagi. Besok pasukan ketiga mau lagi ikut, mintanya sama, didoakan sama. Keesokan harinya, hari keempat datang kepada ya Rasulullah. 3 kali saya minta mati syahid. 3 kali. Tapi kamu doakan seperti itu. Maka murli bi amalin. Kalau begitu perintahkan saya sebuah amalan, saya amalkan, saya masuk surga. Karena pintu surga, jalur surga melalui mati syahid tertutup. Cari jalur lain. Ya Rasulullah, kalau begitu perintahkan saya amalan, kalau saya amalkan, saya masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaum. Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah." Perbanyak puasa. Puasa tidak ada tandingannya. Titik pembahasan kita, rawi hadits ini, muridnya Abu Umamah Al-Bahili, tabi'in, mengatakan, ketika saya melihat Abu Umamah mendengarkan hadits ini, ya, ketika Abu Umamah mendengarkan hadits ini, saya melihat Abu Umamah tidak pernah ada api di rumahnya. Paham maksudnya? Dulu tidak ada kompor gas, kayu. Tidak ada pernah api di rumahnya. Tidak istrinya, tidak anaknya, tidak pembantunya, kata, kecuali saya melihat setiap hari dalam keadaan berpuasa. Ya. Jalur surga diberitahu. Ya. Perintahkan saya sebuah amalan, saya masuk surga. Setelah itu kata Nabi SAW, setelah mengatakan alaika bisawm, ya. Kemudian kata Nabi SAW, tidaklah engkau sujud 1 kali sujud kecuali Allah mengangkatmu 1 derajat dan Allah hapuskan untukmu 1 dosa. Ternyata yang Nabi perintahkan kepada dia, perbanyak sholat, perbanyak puasa. Ya. Taib. Cukup betul ya, sudah. Ini 2 dari 4 pendahuluan, 4 perkara dari pendahuluan pertama yang penulis sebutkan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. 2 poin lagi kita akan sebutkan. Wallahu taala alam. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.